Ya udah muncul, Phil. Betul kok, Kak. Oke, bentar ya. Nah, oke. Oke, bab selanjutnya itu disebutnya bab usaha dan energi. Oke, kita mulai dari usahanya dulu ya, usaha atau work. Oke, kita mulai dari rumus dasar dulu. Rumus dasar berarti yang boleh kita pakai di kondisi apapun. Nah, Vila tahu nggak rumus dasarnya work itu apa ya? F kali X. Eh, Yakin, benar. eh, iya kali S. Salah. Salah. Rumus dasarnya itu sebenarnya adalah integral. Integral dari F gaya dot produk dengan ds perpindahan. Ini rumus dasarnya nih. Rumus dasarnya work adalah integral F dot ds. Ds itu perpindahan, Hmm. tergantung soal. Kalau dia pindah cuman ke sumbu X, ds-nya bisa kita ganti jadi dxi. Kalau dia pindah ke sumbu X dan ke sumbu Y, tinggal ganti lagi, tambahin dy j. Kalau dia pindah ke sumbu X, ke sumbu Y, dan ke sumbu Z, tinggal tambahin lagi dz. Nah, ini rumus dasarnya. Villa tahu nggak apa sih arti dari integral di sebuah grafik? Apa? Tahu? Enggak, Kak. Arti integral di sebuah grafik itu adalah luas. Jadi kalau kita nanti dikasih grafik antara gaya Hmm. terhadap perpindahan S atau X atau Y atau Z, misalkan kita dikasih grafiknya seperti ini. Oke, maka luas dari grafik ini itu adalah work. Oke, ini namanya rumus dasarnya. Tapi kok perasaan kalau di SMA rumusnya nggak pakai integral ya? Itu Hmm. betul salah? Betul, tapi itu bukan rumus dasar, Phil. Itu namanya kasus khusus. Yang namanya kasus khusus, boleh nggak dipakai? Boleh. Tapi biasanya kasus khusus itu tidak semua soal atau persoalan bisa kita kayak rumus ini. Ada syaratnya biasanya. Tahu nggak syaratnya apa? Syaratnya itu adalah apabila gaya penyebabnya konstan terhadap variabel posisi. Apa itu posisi? Variabel X, variabel Y, variabel Z, dan variabel R. F konstan itu artinya apa? Artinya F-nya tidak ada hubungan sama X, Y, Z, R. Fungsi F-nya tidak ada hubungan sama X, Y, Z, R. Kalau itu terwujud, maka secara matematik F boleh keluar dari integral. F-nya keluar, integral ds itu adalah S. Jangan lupa dia ada dot product. Maka ada operator matematika namanya cos theta. Oke, ini juga rumus work, tapi ini rumus khusus. Hanya boleh dipakai kalau kita sudah memastikan kalau F-nya konstan terhadap perpindahan atau posisi. Theta di sini apa? Theta di sini adalah sudut antara F dan S. Oke, jadi boleh nggak kita pakai rumus ini? Boleh-boleh aja, tapi ingat ini hanya boleh dipakai kalau syarat terpenuhi. Kalau rumus yang integral, itu berlaku untuk semua kasus tanpa ada syarat apapun.
Oke, bentar ya. Kita bikin dulu file apa halamannya. Nah, kalau dilihat dari gaya penyebabnya, kita bisa lihat kalau berdasarkan gaya penyebabnya, oke, ada dua jenis gaya penyebabnya itu. Ada dua jenis. Yang pertama itu namanya adalah gaya konservatif. Oke, jadi gaya penyebabnya itu ada dua jenis. Ada gaya konservatif sama gaya non-konservatif. Apa itu gaya konservatif? Gaya konservatif itu adalah gaya penyebab yang membuat work yang dihasilkan tidak bergantung pada lintasan yang dilewati. Ya, jadi work-nya itu tidak bergantung pada lintasan. Work-nya itu hanya bergantung pada posisi awal dan akhir. Saat contoh gini, siapa Villa mau mindahin benda dari titik A ke titik B. Kan kita bisa aja memindahkan dari A ke B lewat lintasan lurus, gitu ya. Bisa aja kita mindahinnya pakai lintasan seperti ini. Atau bisa aja pakai lintasan parabolik. Jadi sebenarnya ada banyak lintasan untuk kita bisa memindahkan dari A ke B. Nah, kalau gaya penyebabnya itu bersifat konservatif, maka work dari A ke B melewati lintasan satu akan sama dengan work dari A ke B melewati lintasan dua, akan sama juga dari work A ke B melewati lintasan tiga. Jadi worknya sama persis, walaupun lintasannya itu tidak sama. Nah, contohnya apa sih? Contoh gaya yang bersifat konservatif. Yang pertama adalah gaya gravitasi, itu konservatif. Gaya pegas, itu juga konservatif, dan masih banyak lagi. Jadi kalau penyebabnya adalah gaya-gaya ini, pasti worknya itu akan sama di setiap lintasan. Oke, yang kedua, lawannya namanya gaya non-konservatif. Apa itu? Ini berarti gaya yang membuat usahanya itu gaya yang membuat usaha yang dilakukan bergantung pada lintasan yang dilewati. Jadi dia kalau lewat jalan yang berbeda, worknya berbeda juga. Nah, contohnya apa sih? Gaya yang membuat worknya itu beda-beda. Yang paling gampang itu adalah gaya gesek. Jadi kalau penyebabnya salah satu adalah gaya gesek, maka pasti usahanya itu akan berbeda-beda nilainya melewati lintasan yang berbeda. Oke, sekarang gini deh. Kalau misalkan gaya penyebabnya ada lima, Phil. Dari lima Mm-mm. itu kita udah identifikasi kalau empat gaya penyebabnya itu bersifat konservatif. Sedangkan satu gaya non-konservatif, yaitu gaya gesek. Maka usaha total oleh kelima gaya itu
akan bersifat apa, Villa? Non konservatif. Non-konservatif. Jadi kalau ada satu saja gaya penyebab yang bersifat non-konservatif, maka usaha totalnya akan bersifat non-konservatif. Gitu ya. Paham? Oke. Nah, itu tentang work. Nah, sekarang kita masuk ke submateri yang selanjutnya, yaitu energi. Energi sama work itu memiliki satuan yang sama, Phil. Yaitu satuannya adalah joule. Berarti secara konsep, dia bisa kita jumlahkan. Bisa dijumlahkan. Gitu ya. Bisa kita gabungin. Nah, sekarang pertanyaan saya deh. Apa bedanya energi dengan work? Apa bedanya energi dan work? Apa yo? Apa ya? Energi Apa itu yo? yang udah, nggak tahu deh Bedanya di kak. mana? Kalau sama kan ngapain dibedain ya? Bedanya itu di sini. Energi itu dia merupakan fungsi keadaan. Maksudnya gini, kita bisa menghitung energi pada keadaan A, energi pada keadaan B, energi pada keadaan C. Jadi energi itu fungsi dari keadaan. Sedangkan work itu merupakan proses. Jadi gini, misalkan kita mindahin benda dari A ke B, kita bilangnya pasti work A ke B atau work AB. Gak pernah kita bilang work A atau work B. Karena work itu bukan punya keadaan tertentu, tapi dia punyanya proses. Jadi makanya kita nggak pernah ngitung work pada keadaan A berapa, nggak pernah. Karena work itu terjadi setelah terjadi prosesnya. Sedangkan kalau energi, dia bisa dihitung per keadaan. Energi di A, energi di B, dan lain-lain. Nah, sama halnya kayak waktu kita belajar gaya. Hal pertama yang kita pelajari adalah mengidentifikasi jenis-jenis gaya yang sering muncul kan. Dan sini juga sama. Saya akan mengidentifikasi tentang jenis-jenis energi yang umum. Bukan berarti energi cuman segini ya, sama kayak kemarin bukan berarti gaya itu cuma 6, yang saya kasih itu 6 kan. Nah, ini juga sama. Ini bukan berarti energi itu cuma ada beberapa dong. Yang pertama adalah energi kinetik, EK. Ingat nggak waktu kita belajar gaya, kita mengidentifikasi dengan tiga pertanyaan mendasar. Kapan gaya itu muncul, rumus gayanya apa, sama arahnya kemana. Kalau energi itu skalar, artinya dia tidak ada arah. Maka cuma ada dua pertanyaan mendasar. Pertanyaan pertama adalah kapan, pada kondisi apa muncul EK? Kapan? Apabila, bila apa? Bendanya bergerak. Setiap kondisi benda dalam kondisi bergerak pasti muncul EK. Oke, poin kedua adalah rumusnya. Rumusnya EK apa? Tahu? P Phil? tambah M. Setengah Oh, oh ya, setengah M M V kuadrat. V kuadrat. Selalu kayak gitu. Selalu setengah M V kuadrat di kondisi apapun. Yang kedua, namanya energi potensial. EP itu ada banyak banget. Siapa Villa. Cuma untuk yang WNK kan cuma fokusnya pada mekanika dasar. Maka EP yang kita bahas cuma dua. Yang pertama adalah energi potensial gravitasi. Pertanyaan sama. Pertanyaan pertama adalah kapan? Pada kondisi seperti apa
Kita tahu di keadaan tersebut ada efek gravitasi. Kapan, Phil? Benda jatuh Harus jatuh bendanya? pada ketinggian. Ya itu dia. Apabila benda memiliki ketinggian. Sebenarnya ketinggian juga kan sebenarnya relatif ya nggak sih? Hmm, Setiap benda tuh punya ketinggian. Relatif tergantung kita naruh ketinggian nolnya di mana. Cuman biasanya kita harus konsisten. Kalau kita taruh nolnya di tanah ya berarti kalau dia di atas tanah nggak punya ketinggian. Karena kita nggak nol di tanah. Misalkan gitu. Nah sekarang rumusnya. Apa rumusnya F gravitasi? Massa kali gravitasi. H. M dikali G kali H. Terus energi potensial apa lagi yang sering muncul? EP, EP apa yo? EP pegas. Oh, Ini juga sering muncul. Sama pertanyaannya, kapan? Pada kondisi seperti apa Villa tahu, oh itu ada EP pegas tuh. Kapan tuh? ada pegas. Hampir betul. Jadi Nah, ini adalah apabila benda terhubung dengan pegas dan pegas tersebut tertarik atau tertekan. Oke? Jadi kalau cuma terhubung sama pegas aja, tapi pegasnya nggak kenapa-napa, nggak ketarik atau nggak ketekan, ya tidak ada EP pegas. Ngerti ya? Di EP pegas itu ada syaratnya pegasnya harus dalam kondisi tertarik atau tertekan. Sekarang rumusnya. Rumusnya EP pegas apa ada? Vila tahu? Apa ya? hmm, apa? Setengah konstanta pegas dikali delta X kuadrat. Delta X itu adalah seberapa besar pegas tersebut tertarik atau tertekan dari posisi mula-mulanya. Oke, ada apa lagi? Yang ketiga, energi mekanik EM. Oke, sama pertanyaannya. Kapan kita tahu di soal itu ada EM? EM itu adalah gabungan dari energi potensial EP dan EK. Oke, nah rumusnya EM sendiri apa? Rumusnya itu adalah sesuai dengan definisinya gabungan EP dan EK. Ya udah berarti EK ditambah total energi potensial. Kenapa Pak saya pakai Hmm, sigma pada EP? Karena bisa saja dalam satu kondisi, dalam satu keadaan bisa ada dua energi potensial. Bisa aja. Dalam satu kondisi atau satu keadaan bisa aja ada energi potensialnya. Ada dua atau lebih. Terus apalagi Villa energi yang sering muncul, tau nggak? Yaitu adalah energi yang sebenarnya nggak hilang, tapi saya bilang aja hilang dulu deh ya. Sebenarnya nggak hilang sih, tapi diubah jadi energi panas. Yang hilang akibat gesekan. Biasa disebutnya energi disipasi, cuman saya lebih suka bilangnya adalah W gesek. Kenapa saya nggak bilang energi gesek? Karena gesekan itu adalah proses. Dia baru muncul ketika telah terjadi
proses gesekannya. Kadang beberapa bilangnya energi disipasi. Kalau di garis itu dia udah spesifik diubah jadi panas. Kalau saya bilangnya W gesek. Oke, sama pertanyaan ada dua. Pertanyaan pertama adalah kapan? Pada kondisi seperti apa kita tahu ada yang namanya W gas? Ini terjadi apabila benda melewati lintasan yang kasar. Oke. Nah, rumusnya apa? Tahu nggak rumusnya WGT apa? Tahu, Phil? Tahu? Tahu nggak? Halo, lu. Enggak. Nggak tahu. WGT rumusnya apa tahu? Enggak. Rumusnya WGT itu adalah minus biaya gesek dikali seberapa jauh dia bergesekan. Tanda minus ini menandakan kalau W gesek akan mengurangi energi mekanik mula-mula. Bayangin aja, kalau kita naik mobil, terus mobilnya itu masuk ke jalanan yang kasar, jalanan yang banyak kerikil, jalanan yang banyak banyak lubang-lubangnya, kayak gitu. Nah, yang terjadi pasti apa? Mobil tersebut akan melambat kan? Tanpa kita rem sedikit pun dia akan lebih lambat. Kenapa? Karena apa? eh, ada sebagian energi mekaniknya yang diubah menjadi gesekan, kayak guncangan atau panas atau apa yang lain. Kebayang ya? Nah, inilah Enggak. kira-kira empat energi yang sering banget kita akan temukan di kedepannya. Bukan berarti energi itu cuma empat ya. Energi itu ada banyak. Tapi yang kita apa? Yang akan kita pahami itu adalah ini empat. Oke? Nah, bab energi itu menurut saya bab yang paling mudah dipahami. Dia jauh lebih mudah dipahami dibandingkan bab dinamika yang kemarin ataupun bab kinematika. Kenapa bab energi itu sangat mudah dipahami? Karena konsepnya. Konsep dasar energi. Tahu nggak apa, Phil? Konsep dasar dari energi apa? Yaitu hukum Kekalan energi. kekekalan energi. Itu konsep dasarnya. Apa itu kekekalan energi? Ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat juga dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah ke bentuk energi lain. Jadi pada dasarnya kita tuh tidak pernah menghilangkan energi ataupun kita tidak pernah menciptakan energi. Kita hanya bisa mengubah energi ke bentuk energi yang lain. Misal apa ya? Mobil. Mobil kan dia mengubah energi kimia, energi yang ada di bensin menjadi energi gerak karena dia dibakar. Kan dibadu jadi panas, panasnya diubah jadi gerak. Jadi kita sebenarnya nggak menciptakan energi ataupun baterai deh. Baterai kan di dalamnya sama ada energi dari baterai kan dari energi kimia ya. Kimianya diubah menjadi gerak. Jadi kita tuh hanya mengubah ke bentuk energi yang lain. Artinya, secara umum energi total di tiap keadaan itu tidak akan pernah berubah. Energi total di A
harus sama persis dengan energi total di B. Jadi secara umum energi total tuh nggak pernah berubah. Lihat the villa. Saya tekankan di sini saya pakainya energi total, bukan energi mekanik. Oke? Energi Hmm. mekanik itu nggak kekal. Bisa aja EM itu berubah. Tapi kalau E total, EM itu kan hanya melibatkan EP sama EK. Kalau E total tuh melibatkan semua energi yang terlibat, termasuk W gesek ataupun energi yang lain. Tapi kalau EM, dia hanya melibatkan EP sama EK. Jadi yang benar itu adalah energi total yang nggak tetap. Kalau EM tuh bisa nggak tetap. Oke? Nah, kita ambil dua skenario, dua kasus. Kasus pertama. Kasus pertama itu adalah kalau gaya penyebabnya gaya konservatif. Jadi kita tahu ya, kalau ada satu saja gaya penyebab yang non-konservatif, maka gaya total akan bersifat non-konservatif. Gampangnya ini tanpa gesekan deh, tanpa F-gas. Karena F-gas itu adalah gaya yang sifatnya non-konservatif. Misalkan gini, yes. Oke, ada sebuah mobil. Mobil ini sedang bergerak dengan kecepatan tertentu. Ini kondisi A, oke? Ini licin Hmm. tanpa gesekan. Mobil ini akan bergerak hingga akhirnya dia jatuh ke sini. Ini masih mobil yang sama ya, masih mobil yang sama, tapi dia beda kondisi aja. Ini kondisi B. Oke, secara konsep kekayaan energi menyatakan bahwa energi total pada kondisi A harus sama persis dengan energi total pada kondisi B. Pada kondisi A ada energi apa aja? Ada energi potensial di A, di B juga ada energi, di A juga ada energi kinetik di A. Di B ada energi potensial B dan ada energi kinetik B. Lihat, ini kan tidak lain EM-nya. Ini berarti EMA dan EMB. Kenapa? Karena dia hanya melibatkan PP sama EK. Coba lihat, A itu kan kondisi awal, B itu kondisi akhir. Kalau kita Hmm. kelompokkan, kita punya gini boleh ya. EPA dikurangin dengan EPB sama dengan EKB dikurangin dengan EKA. A itu kondisi awal, B kondisi akhir. Awal dikurangin akhir. Awal dikurangin akhir itu adalah negatif delta. Sedangkan ini B kurang A. Akhir dikurangin awal. Akhir dikurangin awal adalah delta. Maka Hmm. kita punya kesimpulan eh, pada kondisi gaya bersifat konservatif, delta EK itu akan sama kayak minus delta FP. Nah, sekarang kalau kita kondisi yang kedua, kasus kedua, yaitu kasus kalau gaya penyebabnya non-konservatif. Gaya penyebabnya non-konservatif.
Sederhananya, biar gampang dibayangin, itu ada gesekan. Karena gesekan itu adalah eh, ga- gaya yang bersifat non-konservatif. Sama deh kasusnya kayak tadi aja. Bedanya sekarang dia kasar. Oke, ini ada mobil. Oke, mobil bergerak. Ini kondisi A. Terus dia jatuh, pindah ke sini. Ini mobil yang sama, tapi beda beda posisinya aja. Itu kasar juga nggak Kak? B. Iya, kasar semua. Nggak harus Oke. nggak sama aja sih. Kalau kasar dimanapun, misalkan kasar cuma di sini doang juga boleh, nggak apa-apa. Mending dia melewati yang kasar aja. Ini kasar deh. Nah, walaupun dia ada gesekan, secara konsep energi total nggak pernah berubah. Jadi energi total pada keadaan A harus sama dengan energi total pada keadaan B. Ada apa aja? Ada energi potensial di A, ada energi kinetik di A. Di B ada energi potensial di B dan ada energi kinetik di B. Nah, jangan lupa sekarang itu kasar. Tapi kan kalian udah tahu ya, kalau ada gesekan, maka logikanya energi mekaniknya akan berkurang. Berarti kalau Ya, dia bergerak dari A ke B, ada gesekan, maka energi mekanik di A pasti lebih banyak dong ya, dibandingkan energi mekanik di B. B. Betul? Ya Maka Kak. ini nggak akan setara nih. EPA tambah EKA nggak akan sama kayak EPB tambah EKB. Supaya setara, kita harus tambahkan Weges. Oke? Ini nggak usah masukin minusnya ya, karena minus itu hanya menandakan dia mengurangi energi mekanik. Ini ditambahnya di B Oke? Kak. Coba, kalau di A, misalkan di A 100 Joule, EM-nya 100 Joule. Hmm. Karena dia ada gesekan, pasti di B, EM-nya cuma mungkin 80 Joule kan? Ya nggak? Ya, Supaya setara, kalau kita anggap ini adalah 100 Joule, ini kan cuma 80 Joule kan? Misalkan. Kan nggak setara nih. Supaya setara, kita tambahin dengan Wegesnya. Energi yang diubah jadi Weges. Paham nggak? bukan tadi Atau minus boleh Kak. juga villa naruh di depan. Tapi kalau naruh di depan tuh dikurangin Weges. Paham? Oh, Pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Karena Weges itu bukan punyanya keadaan, tapi proses. Jadi dia hanya terjadi satu kali di bukannya A nanti atau di B. Pilih aja. nggak Kalau saya biasanya dikurangin saya ini taruh Kak. di B karena secara konsep kan dia akan mengurangi energi mekanik awal sehingga supaya setara maka energi mekanik di akhir harus ditambahin Weges. Paham? Oh, Oke, kalau kita kelompokkan kayak tadi, energi potensial A dikurangin energi potensial B dikurangin. Ini WGS-nya nggak usah pakai minus ya, F gas kali S karena minus kan dimana dia mengurangi energi mekanik. berarti WGS. nanti pas dimasukin ke WGSek itu F gas kali S doang Iya, nggak di ada sini minusnya. cuma Oh, masukin angkanya doang. oh F ya, ya gas deh. dikali S-nya aja, oke? Sama Oke. dengan energi Oh, kinetik di B dikurang energi kinetik di A. hmm. EPA min EPB itu negatif delta EP dikurangin WGS sama dengan delta EK. Jadi pada kasus pada kasus gaya penyebabnya itu non konservatif, delta EK tidak sama dengan minus delta EP, tapi ada WGS-nya juga. Oke. Nah, tadi kan kita di awal
Kita belajar tentang work ya. Kemudian setelah work baru tentang energi. Sekarang ada nggak sih hubungan work dan energi? Jawabannya ada. Hubungan antara work dan energi. Rumus dasarnya yang menghubungkan antara work dengan energi, rumus dasarnya work total. Total keseluruhannya dari semua gaya yang penyebab akan sama kayak delta EK. Oke, ini adalah rumus dasarnya. Work total akan sama kayak delta EK. Oke. Nah, kalau kasus khusus, kalau kasusnya gaya konservatif. Jadi kita tahu ya, kalau gaya konservatif, delta EK-nya akan sama kayak min delta EP. Maka work totalnya juga bisa kita tulis sama aja min delta EP. Tapi ingat, ini kasus khusus ya. Kalau kasusnya gaya konservatif. Kalau kasusnya non konservatif, nah kita tahu apa? Delta EK itu sama dengan min delta EP min W gas. Maka W totalnya akan sama kayak min delta EP dikurangin W yang sifatnya non konservatif. Contohnya gesek. Itu paham? Ya, ya. Oke, kan kita coba lihat itunya ya apa soal-soalnya. Kita coba dari yang 2025 deh. Oke. Kita coba lihat soal tentang energi. Jadi materi yang banyak banget di OSN 2025 itu adalah tentang vektor, vektor, kinematika, dinamika, sama energi. Itu dua, tiga bab yang menurut saya paling dominan di 2025 ya. Kita nggak tahu di 2024, di 2026 itu yang dominan yang mana. Nah, kita coba lihat yang berkaitan sama energi. Nah, ini kan gerak melingkar kan? Yang tadi request dari siapa? Villa. Nah, ini kita coba ini energi digabung sama dinamika gerak melingkar. Oke, ini soalnya kebetulan ada gambarnya. Nah, ini gambarnya. Oke, oke coba dibaca dulu, Phil. Sebuah massa M di titik P digantung pada sebuah tali dengan panjang tali A. Hal tersebut diputar dengan kecepatan sudut omega tertentu, sehingga massa M bergerak melingkar beraturan pada bidang horizontal dengan sudut antara tali dengan vertikal adalah alfa. Jika M sama dengan 2 dan A sama dengan 40 dan cos alfa 4/5, berapa energi kinetik tersebut? Oke. Nah, gerak melingkar itu berkaitan sama
gaya, namanya gaya sentripetal. Coba kita gambarkan ada gaya apa aja ya. Karena dia punya massa, pasti ada gaya berat Hmm. mg. Oke? Karena dia ada tali, maka ada gaya tegangan tali. Ingat, tegangan tali selalu mengarah ke selalu narik benda ya. FSP-nya mana? Saya bilang FSP itu gaya fiktif. Jangan digambarkan. Oke? Cuman kalau kita ketemu kasus gerak melingkar, kita itu nggak boleh ngarang nentuin X sama Y-nya, nggak boleh satu kekalian. Kalau ada gerak melingkar, kita harus jadikan sumbu X atau sumbu Y. Terserah salah satunya. Oke? Yang Hmm. menuju ke pusat lintasan. Kan pusatnya ini. Hmm. Misalkan saya anggap yang ke pusat itu sebagai sumbu X-nya deh. Boleh? Makain sebagai sumbu Y-nya. Ngerti? Ya, Kak. Jadi kita harus bisa menjadikan salah satu dari X atau Y itu ke pusat. Nah, karena dia bergeraknya melingkar, maka sigma FY-nya sama dengan nol. Oh iya, lihat. Ini berarti si tegangan tadi harus diurai kan? Ada yang ke sini, yang ke sini berarti T cos alfa, sama ada yang ke sini. Yang ke sini adalah T sin alfa. Sigma FY 0 ada apa aja? T cos alfa dikurangin mg sama dengan nol. T cosnya 4/5, M-nya 2, anggap aja G-nya 10. Maka kita bisa mendapatkan berapa nilai tensionnya. 2 kali 10 dikali 5 dibagi 4. Coret, 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 coret. Maka tensionnya itu adalah 25 Newton. Oke. Kemudian sigma fx. Karena X itu menuju ke pusat lingkaran, sigma fx ini harus sama dengan gaya sentripetal. Jadi yang tadi itu saya maksud FSP itu nggak perlu digambarkan di diagram gaya, tapi dia nanti dimasukkan ke perhitungan. Ada gaya apa aja yang ke pusat? Hanya T sin. Berarti T sin alfa sama dengan M dikali V kuadrat dibagi R. Ya. Jadi kita tahu T-nya 25. Kalau nilai cos-nya itu 4/5, pasti sin-nya 3/5. Betul ya? Ya. Masanya 2, V-nya kita nggak tahu. R-nya berapa aja jarinya? Berapa aja jarinya? Panjang tali Itu A. Berarti jarinya berapa? 3. Berarti jarinya itu F. adalah A sin alfa. Betul? Oh ya. Coret 15 sama dengan 2 dikali V kuadrat dibagi A-nya berapa? A-nya 40, 0,4 sin alfa. 0,4 sin alfanya 3/5. Maka kita bisa tahu V Hmm. kuadratnya itu adalah 15 dikali 0,4 dikali 3/5 dibagi 2. 2. Kita coret 3, kita coret 2. Maka V kuadratnya adalah 9 dikali 0,2. 1,8. Paham? Nah, setelah kita dapat V kuadratnya, kita bisa menghitung berapa kecepatannya, apa energi kinetiknya. Berarti EK-nya itu adalah setengah dikali M dikali V kuadrat. Berarti setengah M-nya 2. tadi 2
V kuadratnya 1,8. Maka dapatlah 1,8 Ju. Joule. Hmm. Ngerti ya? Ya Kak, ya. Oke, kita coba lihat lagi. Ini udah, ini pecahan. Oke, nomor 17. Oke, coba dibaca dulu. Sebuah benda titik dengan massa 10 kilo. Awalnya dia di titik A. Kemudian dia tergelincir licin. Titik A itu ketinggiannya 2 meter. Kalau saya misalkan ketinggian 0 sini boleh ya. 0 ini di datar. Kemudian benda tersebut dia dilepaskan. Titik A kemudian bergerak menuruni permukaan bidang miring. Selanjutnya dia bergerak horizontal dari B ke C. Cuman dari B ke C itu ada gesekan. Oke, pertanyaannya adalah berapa sih panjang lintasan BC? Gampang kan? Energi total tidak pernah berubah. Maka konsepnya itu energi total di keadaan A harus sama dengan energi total di keadaan B. Di keadaan B, ngapain B? C aja Oke. langsung. C. Oke. Di A ada apa aja? Ada energi potensial A, ada energi kinetik A. Di C ada energi potensial C, ada energi kinetik C. Karena dia ada gesek, maka ditambah W ges. Sek. Karena A itu dilepaskan, maka di A nggak punya kecepatan. Hmm. Di B, di C, dia nggak punya ketinggian kan? Ya. Loren. Di C juga dia bilang Hmm. berhenti. Nggak punya Eka. Udah. Berarti kita Oh, punya M, G, H sama dengan gaya gesek dikali seberapa jauh dia bergesekan. Jadi kita punya M, G, H, mu H dikali normal. Normalnya kan mg ya, kalau di bidang datar. Betul? ya. Kita coret mg-nya, maka dapat S-nya itu adalah H dibagi mu K. H-nya berapa? Dua. H-nya 2, mu K-nya adalah 0,25 ya. Maka dapatlah eh nomor seperempat kan ya, dapatnya 8 meter. Berarti, Ya, ya. paham ya? Gampang kan? Jauh lebih mudah Oh, dibandingkan dinamika kemarin. Nah, coba nomor 18. Oke, coba dikerjain, Villa. Coba ya. kerjain dulu. 5 menit. Hmm. Udah dapat? Belum?
Belum nggak? Oke. Udah dapat? Dikit lagi nggak? Hmm, Belum? Ini dikit lagi nggak, tinggal masukin angka. Oke. Ini bisa pakai kinematika juga bisa sih. Gabungan. Atau pakai dinamika juga bisa. Iya, pokoknya gini bisa digabung lah. Bisa dinamika, Kak. Sama kayaknya Bisa ini. juga. Tapi Salah finishingnya adalah kayaknya. nyari energi ya. Berarti nanti ujungnya digabung jadi energi. Sebagai kinematika. Gimana? Kinematika. Saya Oh, boleh, sama aja. Udah dapat? lagi di foto, Kak. Oke. Oke, coba lihat. Nah ya, Oke. Sip. Kita cari percepatannya dulu. Berarti kan kita bisa tahu dari sigma F ya. Sigma F-nya kan M dikali A. Ya. Berarti kita bisa tahu percepatannya itu adalah 20 ya. Betul. hmm, Dapat percepatan, dapat kecepatan akhir kan. V0 AT. Berarti VT-nya, V0-nya 20, A-nya 20, P-nya 1. Jadi 40. Oke ya. Maka dapatlah EK finalnya. salah saya 20 tambah 20 nggak 20. Lah gimana? Waduh, jangan sampai salah dong. Ini udah mau bener ini masalahnya. Setengah 8.000 deh. masanya Pilih 10 8.000. dikali 40 kuadrat. Berarti coret, coret. 5 dikali 6.600. Jawabannya 88.000 Joule. Paham ya? Hampir-hampir. Ya, Oke, coba lihat lagi. Jadi jangan sampai kesalahan yang gampang salah gitu. Sayang banget ya Kak. kayaknya. Oke, Sayang kita sekali. coba lihat soal yang nah ini dia. Melingkar lagi nih. Nomor 23.
Oke, coba dikerjain. Phil. Lintasan licin berbentuk lingkaran, kayak Hot Wheels gitu ya. Hmm. Jari-jarinya 2 meter, seperti pada gambar. Ketinggian minimum dari baloknya, supaya dia bisa melewati lintasan tersebut. Ketinggian minimum berarti ini ketinggian paling pendeknya ya. Hmm. Coba dikerjain. Pakai apa ya, Kak? Pakai energi. Hmm. Pakai energi bisa, pakai dinamika juga bisa. Nanti digabung dia, energi sama dinamika. Karena energi biasanya kan kita tahu ya, energi work atau energi itu butuh inputan gaya. Karena kita butuh informasi gaya untuk mengetahui eh, worknya atau yang lainnya. Jadi ini tuh materinya nyambung. Dinamika itu kita harus tahu bagaimana kinematikanya kan, geraknya. Nah, nanti energi harus tahu bagaimana gayanya. Jadi bisa aja dalam satu soal itu ada beberapa bab di dalamnya, bisa aja. Oke. Saya kasih clue nih. Kan konsepnya energi apa sih? Membandingkan energi total di dua kondisi. Nah, ini Iya. namanya kondisinya kondisi ekstrim karena ada kata-kata maksimum atau minimum. Kalau kondisi ekstrim itu pasti bandinginnya dengan titik ekstrim. Titik ekstrim itu apa? Titik batas. Titik batas di mana benda tersebut dapat terwujud, dapat tercapai nggak syaratnya. Syaratnya apa? Dia agar bisa melewati lintasan. Berarti di mana titik ekstrimnya? Titik batas, kalau dia bisa lewat itu, pasti bisa muter. Kalau dia tidak bisa lewat itu, pasti nggak muter. Di mana? Tahu nggak? Di puncak. Nah, Puncak. tinggal kita bandingin aja energi total di sini sama total di sini puncak harus tetap sama kan? Paham Daniel? Paham film? Ya. Coba dikerjain deh. Nanti di puncak kita urai lagi pakai energi, pakai pakai apa? Pakai dinamika. G-nya 10 kan, Kak? Pokoknya guys, bawa jadi biar gampang. Hmm. Wah, 2 menit lagi ya, sampai 15.35.
Cari-cari V puncaknya. Hmm. Hmm, Nggak dapat, belum? Udah dapat, belum? Phil, oh, udah dapat? belum. Ini Belum. lagi kayak Oke, nggak coba. Masih penasaran? Coba lagi. masih. Oke, cobain dulu Hmm, deh. hmm, enggak ya? Udah. Udah dapat nggak? Nggak dapat. Dapat, dapat, dapat. Dapat. Udah, Oke, coba. udah keberantakan. Eh, Oke, kita lihat. Oke, kita coba ya. Beresin. Sama konsepnya. Energi total pakainya. Energi total di A harus sama dengan energi total di B. Di A ada apa aja? Ada energi potensial di A, iya, kuadrat ada ya. energi kinetik di A. Di B ada energi potensial di B, tambah energi kinetik di B. Karena dilepaskan, di A nggak punya EK. Sini berarti adanya M, G, H, EP di B berarti M, G dikali 2R ditambah setengah M VB kuadrat. Kita bisa hilangin M-nya semua. Berarti kita punya GH Bisa sama dijual ya. dengan 2GR ditambah setengah VB kuadrat. Lihat, kita kan mau nyari H ya, tapi kita masih belum tahu VB-nya berapa, betul? Hmm. Berarti ini harus disimpan dulu. Nah, karena kita target kita adalah mencari VB-nya.
Mencari VB-nya pakai apa itu? Pakai dinamika. Coba kita gambarkan di B ada gaya apa aja sih? Karena dia punya massa, dia ada mg. Karena dia nyentuh, dia ada gaya normal. Oke. Karena ini gerak melingkar, kita terapkan konsep yang tadi. Harus jadiin sumbu X atau sumbu Y menuju ke pusat lingkaran. Kalau kita anggap ini sebagai sumbu X, sumbu Y deh. Berarti apa? Sigma FY-nya harus sama dengan FSP. Hmm. Ada gaya apa yang di sumbu Y? Ada gaya mg ditambah normal M VB kuadrat dibagi M. Berarti kita tahu VB kuadratnya adalah mg ditambah normal dikali R dibagi M. Betul gitu ya? Betul. Ya, Pak. Nah, lihat deh. Kalau ketinggian H-nya itu pendek, kalau tinggi H pendek, menurut Villa, kecepatan benda di B kenceng atau pelan? Pelan. Pelan. Berarti kita tahu logika itu. Berarti kalau H-nya minimum, konsekuensinya adalah VB-nya juga harus minimum, betul? Hmm. Nah, coba lihat dari rumus VB. VB kuadrat itu didapat dari mg plus normal dikali R dibagi M. Berarti kalau kita mau meminimumkan VB kuadrat, logikanya adalah harus meminimalkan pembilangnya kan. Berarti meminimalkan mg dan atau meminimalkan normal dan atau meminimalkan jari. mg kita minimalkan. Emang bisa masanya kita ganti? Nggak bisa kan? Masanya udah fix. Emang bisa G-nya kita ganti seenaknya? Nggak bisa. Berarti MG nggak bisa kita apa-apain. R, bisa nggak jari-jarinya kita ganti? Nggak boleh. Kalau jari-jari diganti, berarti kita ngubah soalnya. Hmm. N, nah, N inget kan kemarin? N itu gaya normal tuh nggak ada rumusnya kan? Kita nggak Ya. ada patokan untuk mencari N itu seperti apa. Berarti satu-satunya yang bisa kita minimalkan adalah normalnya kita bikin sekecil mungkin. Berapa normal paling kecil? Nol. Artinya apa normal nol? Dia tidak menyentuh titik B. Tapi nggak jatuh. Masuk akal kan? Tidak Hmm. menyentuh B tapi nggak jatuh. Kenapa kok bisa nggak jatuh? Karena dia masih bergerak di B. Nggak jatuh. Nah udah deh. Maka kita dapat apa? VB kuadrat minimumnya itu adalah mg ditambah nol dikali R dibagi M. Kita bisa hilangin M-nya. Maka dapatlah GR. Nah kalau sudah kita masuk ke yang tadi. GH sama dengan 2GR ditambah setengah VB minimum GR. Ini hanya jadi H minimum ya. Kita bisa hilangkan G-nya. Kita punya H minimumnya itu adalah 2 tambah setengah 5 per 2 R. Jadi R-nya berapa ya? Dua. R-nya 2 meter. Berarti kalau R-nya 2 meter, H minimumnya itu adalah 5 meter. Saya salah hitungan lagi, Kak. Kalau gimana kan bisa salah mulu deh. Caranya udah R, bener lah itu dia. R-nya kan di dalam ini, Kak, di dalam akar. Saya malah kuadratin R-nya. Jadi 4 Oh, per oh 2. alah. Oke, oke, oke. Tapi Hati-hati. saya nyari nyari VB kuadratnya pakai ini, Kak. AS-nya pas saya gambar tuh AS-nya tuh searah sama G. Jadi AS-nya saya Emang iya ganti. kan? ATD kita emang mengarah ke V kan? Mengarah ke Iya, mengarah ke mana? Mengarah ke ya pusat sih. kan sama kan? Sama aja sih ya VB Sama. kuadrat. Jadi ini login gini. Jadi H minimum itu konsekuensinya VB-nya minimum. VB harus minimum berarti kita harus meminimumkan si bagian pembilangnya kan?
Ya, Nggak bisa kita meminimumkan MG karena M-nya udah fix, G udah fix. Nggak bisa kita meminimumkan jari-jari. Yang bisa kita minimumkan hanya T normal. Normal dibikin nol gitu. Lagi ya, kita lihat lagi ya soalnya ya. Kita coba lihat lagi soal nah, yang lagi yang jujur. Ini Joule tapi dia dinamika rotasi karena dia ada ukurannya. Nah ini ini juga ini bisa nih. Dikatakan bentar, bentar. Sebuah bola pejal masa yang kincir, oke. Ini gampang banget, coba. Udah coba deh, cuma 31 deh. Oke, coba kerjain nomor 31.
Udah bisa belum? Tahu gak? Udah belum? Belum nggak nemu nggak? Coba. Ini digambarin dulu aja. Bergerak. Ya, Oh alah, bentar, bentar, bentar. Kayaknya ini dinamika rotasi deh. Karena dia menggerak tanpa. Jangan, jangan, jangan. Ini dinamika rotasi ini. Jangan, jangan. Ini ada rotasinya. Salah, salah. Saya salah pilih. Dinamika rotasi itu nanti kalau kita udah belajar yang dinamika rotasi baru bisa kita kerjain. Ini aja deh. Ini menghubungkan vektor. Kita kan belajar vektor kan kemana ya? hmm, Nah ini tapi vektor dihubungkan eh, sama usaha energi. Oke. Tapi ada dinamika rotasi juga sih. Diketahui ini saya bantuin dari kalau ada dinamika rotasinya, ada torsi. Vektor R, vektor posisi ya. Vektor R 1I plus 2J plus 4K dengan gaya konstan F. Torsi yang dilakukan oleh gaya F terhadap R ada T sedemikian sehingga perkaliannya. Jadi oke. Torsi tahu kan ya? Torsi itu adalah R cross F. Oke. Torsi itu adalah R cross F. Nah, di sini kita F-nya nggak tahu, tapi dianggap F-nya konstan. Anggap aja ada Fx, ada Fy, sama ada Fz. Oke, jadi F-nya anggapnya ada dua, ada tiga ya, Fx, Fy, Fz. Karena kita nggak tahu berapa. Nah, dia ngasih tahu kalau R cross torsi itu sama dengan A plus 8 ditambah A min 6 dikurangin 14K. Oke. Sedangkan usaha yang dilakukan oleh F sepanjang lintasan work. Diingat nggak work itu apa? Work itu, wow, saya juga nih, bentar. Usaha yang dilakukan oleh F sepanjang lintasan vektor R adalah 14 Joule. 14 Joule, bentar. Work kan adalah integral F dot ds. ds-nya itu berarti dxi ditambah dyj ditambah dzk. Oke. Nah, berarti kalau kita masukkan F itu berarti kan fx i ditambah fyj ditambah fzk dot dengan ds-nya. dxi ditambah dyj ditambah dzk. Ingat kan, kalau dot produk itu yang sama satu kan? Ini sama ini satu, ini sama ini satu, terus ini sama ini satu. Ini sama aja ini integral fx dx ditambah integral fy dy ditambah integral fz dz. Karena f-nya konstan, kita sama aja ini fx dikali x-nya berapa tadi? Dikali x-nya berapa tadi x-nya? X-nya itu i ya, satu ya. Fx kali satu ditambah fy dikali y-nya berapa? Dua ditambah fz dikali z-nya berapa?
4. Berarti kita punya kesimpulan kalau fx ditambah fy ditambah 2 fy ditambah 4 fz nilainya sama dengan 14. Oke, ini informasi yang kita dapat dari Word. Terus kita punya juga apa? Besar F adalah B Newton. Artinya apa besar tuh? Mutlaknya ya. Bentar, saya rapin dulu. Tambahin dulu. Ini kurang. Oke. Yang kedua, dia punya informasi kalau besar F. Besar F itu adalah akar dari fx kuadrat ditambah 4fy kuadrat ditambah 16fz kuadrat. Nilainya adalah B ya. B. Yang ingin ditanyakan itu adalah B kuadratnya berapa. Oke. Nah, ini sedikit matematis ya, karena dia lebih ke konsep matematikanya. Berarti kita ada informasi ini. Berarti kita cek dulu torsinya ya, torsi F-nya. Nanti torsi F dikalikan di cross dengan R lagi. Berarti kita cek dulu torsinya. Torsi itu dari R cross F. R ini berapa? R-nya 124, 1I, 2J, 4K, cross dengan FXI, FYJ, FZK. Oke, lakukan cross product. Kayak biasa, kita tahu yang ini pasti nol, yang ini juga pasti nol, yang ini juga pasti nol. Ya, kita udah belajar kan cross product ya. Kita Ya, punya FY, I cross J, FYK, ditambah FZ, I cross K min J, ditambah 2 FX, JI min K, ditambah 2 FZ, JKI ditambah 4 FX, KI J ditambah 4 FY, KJ min I. Kita kelompokkan A sama K, berarti ada FY, mana K lagi? Dikurangin 2 FX, J sama J, min FZ, ditambah 4 FX, I sama I, 2 FZ, dikurangin 4 FY. Ini torsi. Tadi kan kita ada informasinya ada R cross torsi ya. R cross torsi. R cross torsi, berarti R-nya masukin 1I plus 2J plus 4K. 1I plus 2J plus 4K. Cross, masukin si torsinya. 2 FZ dikurangin 4 FY ditambah 4 FX dikurangin FZ ditambah FY dikurangin 2 FX. Oke, lakukan cross product seperti biasa. Berarti I habis, I cross J itu K, 4 FX min FZ, I cross K min J,
FY min 2FX. Terus J sama I. JI min K dikali 2 jadi 4 FZ min 8 FY. Terus J sama J habis. J sama K I. 2 FY min 4 FX. Kemudian K sama I. KIJ 8 FZ min 16 FY. K sama J min I. 4 kali 4 16 FX min 4 FZ. Oke. Dan kita coba kelompokkan tadi R plus T itu berapa? R cross T berapa? R cross T itu A plus 8I. Ini dulu dikelompokin dulu deh. I sama I ya. I sama I berarti 2 FY min 4 FX dikurang 16 FX ditambah 4 FZ. Oke. Terus J sama J min FY plus 2 FX mana J lagi ditambah 8 FZ dikurang 16 FY. K sama K 4 FX min FZ mana K lagi min 4 FZ plus 8 FY. Oke, coba kita rapihin. Berarti I dalam kurung. Y, berarti sama aja ini 2 FY min 20 FX ditambah 4 FZ. J, J mana yang bisa kita gabungin? FY sama FY ya. 2 FX plus 8 FZ min black banget tengahnya 17 FY. Terus K, K juga kita gabungin. K yang bisa kita gabungin ini 4 FX min 5 FZ plus 8 FY. Ini torsi ini nih ya. Nah, terus dia bilang apa? Hasilnya itu adalah A plus 8, A min 6 sama 4. Nah, artinya 2 FY dikurangin 20 FX ditambah 4 FZ nilainya adalah A plus 8. Oke, terus yang J 2 FX ditambah 8 FZ dikurang 17 FY dapatnya A min 6. A min 6. Kemudian ini dapatnya berapa? Min 14 ya. Berarti si ini 4 FX dikurangin 5 FZ ditambah 8 FY nilainya adalah min 14. Lihat ini ada berapa berapa persamaan, berapa variabel? Ada 4 ya. Kita nggak tahu FY, FX, FZ, sama A. Oh, ini persamaan satu, ini persamaan dua kita.
Ini adalah persamaan tiga. Oke, logikanya kalau ada ada empat variabel, kita butuh empat persamaan. Ini baru tiga. Tadi yang keempat yang tadi, yang pertama ini. Nah ini, fx ditambah 2 fy ditambah 4 fz sama dengan 14. Ini yang keempat. Fx ditambah 2 fy 4 fz. 2 fy ditambah 4 fz sama dengan 14. Nah, ini persamaan keempatnya. Secara matematik harusnya ini bisa dikerjakan ya. Kenapa? Karena ada empat variabel dan kita punya empat persamaan. Secara matematik harusnya bisa. Harusnya. Oke? Tinggal dieliminasi saja. Cuman kan ada PR ya. Karena ini Hmm. ada empat variabel. Nanti coba aja dikerjain sendiri ya. Pasti bisa sih, secara matematik pasti bisa. Karena ini ada empat variabel, Fy, Fx, Fz, sama A. Dan kita punya empat persamaan, harusnya bisa dikerjakan. Oke, ini tinggal dicoba dikerjain ya. Lanjutkan dengan eliminasi, lanjutkan, ini bakal panjang sih. Dengan eliminasi dan substitusi. Kalau saya akan menyelesaikan yang 34 dulu. Karena 34 cuman tiga variabel kan. Kita eliminasi salah satunya, terserah mau fx, fy atau fz, sehingga ntar tinggal dua variabel. Nanti kita masukin ke variabel satu dan dua, gitu solusinya. Oke, bisa ya? Ini Villa Oh, enggak. bisa, Ya. bisa ya. Cuman rada panjang aja. Karena tapi secara logika matematikanya dia bisa harusnya. Oke, mana lagi? Kita coba lihat yang energi. Oke, yang energinya habis. Coba kita cari soal yang 2024 deh. Mana 2024 ya? Ini. Oke. Coba dia dihitung deh. Ini yang energi aja ada berapa nomor nih? Kita udah ngerjain. Coba ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Udah 5 nomor. Artinya udah hampir 10%. Dinamika kemarin ada berapa nomor tuh? Kinematika kalau dihitung ada berapa nomor? Jadi total tuh lebih dari 20. Saya pernah hitung. Untuk tiga bab materi aja. Nah, kita coba sekarang OSNK 2024 ya. Kita cari yang energi. Sama, kayaknya OSNK 2024 nggak terlalu jauh. Aduh, not respond. Bentar ya, not respond dia. Ini not responding dia. Oke. Coba, coba cari yang 2000 yang energi ya. Oh, lambat banget ya. Bentar. Nah, ini energi nih. Coba dulu. Ini, kalau bila partikel lepas kontak pas sudut theta dengan perbandingan panjang panjang apabila partikel lepas kontak pas sudut theta dengan nilai cos theta sama dengan sepertiga, maka perbandingan antara panjang permukaan kasar terhadap jari-jari lingkarannya. Oke, kayaknya energi deh. Coba kita kerjain ya. Ini mirip kayak yang tadi ya, yang gerak-gerak melingkar-melingkar. Kayaknya sih ini energi ya, kayaknya yang kalau feeling kayak. Karena konteks yang gitu-gitu sini dia energi. Oke.
Coba dibaca dulu, terus dikerjain konsepnya. Oke, coba kerjain. Mereka, Jadi yang kasar itu yang panjangnya L itu aja ya. Misalnya licin ya. Kita sama, kita bandingin ketika dia di A dan ketika dia di B. Kayak tadi. Yang diminta itu adalah L dibagi R itu berapa? Itu yang diminta. Oh, bentar, bentar ya paketnya. Bentar, bentar. Phil, apa? bisa kan? Ya lagi coba. Cobain dulu. Konsepnya sama kayak yang tadi, Phil. Yang tadi roller coaster. Atau yang tadi, ya yang mirip kayak roller coaster ini. Berarti yang setengah lingkaran itu masih termasuk L ya, Kak? Apa? Yang setengah lingkaran itu masih masuk L ya? Yang tengah lingkaran? Nah. Enggak dong. L cuma yang bidang datar doang. Oh, Jadi yang apa? cin. Yang kasar cuma di sini doang. Di sini doang kasarnya nih. L tuh segini. Bayang? Jadi yang kasar cuma di sepanjang L doang. Apa tanya sih?
Nggak dapat? Lagi dicari ke. Oke. Oh, hmm, oh, Nggak dapat? gitu tadi Kak. Oke. Bandingannya apa tadi? Apa? Yang tanya L per R. L per R.
Makanya malah nggak jadi perbandingan ya, Kak. Nggak dapat? Coba kita lakukan ya. Udah, Kak. Tinggal Jadi, bandingin aja. Energi total di A harus sama dengan energi total di B. EPA, EKA, EPB, TKB. Jangan lupa dari A ke B ada gesekan. Maka harus tambahin Bgs. Dia dilepaskan kan ya? hmm, Nggak ada informasi kecepatannya berapa kan di awalnya. Itu dilepaskan kayaknya. Oke, berarti kalau dilepaskan di A dia nggak punya EK. Nah, dia punya M, G dikali 2R. EP di B, ah, di B dia punya ketinggian kan? Berapa ketinggiannya? suhu 2R. Enggak dong, enggak 2R. Kan segini R, Hmm. segini R kan? Segini Oh berapa? iya ya, dia nggak di. Iya, segini adalah R Oh. cos theta ya, betul? Ah, Berarti ininya adalah R ditambah R cos theta. Ditambah EK-nya setengah M VB kuadrat tambah WGS. WGS itu kan gaya gesek dikali L. Oke, berarti ini 2 MGR sama dengan MGR karena cosnya sepertiga ditambah sepertiga MGR ditambah setengah M VB kuadrat ditambah mu A dikali normal dikali L. Kita bisa hilangin M-nya. Kita punya 2GR sepertiga tambah satu 4 per 3 GR tambah setengah VB kuadrat ditambah berapa tadi miukanya? Miuka 0,5 ya. Berarti 0,5 GL. Karena kita mau cari L, maka kita harus mencari VB terlebih dahulu. Oke, kita mencari VB ini pakai dinamika. Oke, kita cari pakai dinamika. Kayak tadi, dinamika gerak melingkar. Kita bikin dulu. Gambarnya gini ya. Lah, nggak bisa ya dia ya. Lah, bisa yang bagus. Ntar ya. Anggaplah kayak gini lah ya. Oke. Di tengahnya kan ini berarti ya. Nah, si orang itu ada di sini ya, si bendanya ya. Oke. Ini sudutnya adalah theta. Coba kita lihat ada gaya apa aja. Di sini ada massa, pasti ada mg. Oke. Harusnya dia ada gaya normal kan ke sini kan. Tapi kan dia bilang apa? Dia lepas kontak kan. Berarti normalnya sama dengan nol. satu ya Karena dia satu. gerak melingkar, maka kita urai supaya dia
ada gerak itunya, ada yang ke pusatnya. Maka diurai, ada yang ke sini, sama ada yang ke sini. Kalau ini theta, di theta juga ya. Berarti yang ke pusat adalah mg cos theta. Kalau kita anggap yang ke pusat itu sebagai sumbu X gitu ya. Kalau kita punya apa? Sigma fx-nya harus sama dengan fsp. Ada apa ya ke sumbu X? Hanya ada mg cos theta sama dengan m VB kuadrat dibagi R. M-nya coret. G, tadi sepertiga ya. Sepertiga G R sama dengan VB kuadrat. Ini kita masukin ke persamaan pertama tadi. Ke sini. Berarti 2GR sama dengan 4 per 3 GR ditambah sepertiga dikali GR sepertengah dulu, Star. Setengah. Ini tadi menurut setengah, tapi juga sepertiga. Ya, sepertiga ya. Sepertiga GR ditambah setengah GL. Kita hilangin G-nya. Maka kita punya 2R. 4 per 3 ditambah 1/6. Berapa itu? Kalkulator saya mana lagi? Apa ini dia? 4 per 3 tambah 1/6. 3/2. 3/2 R ditambah setengah L. 2 dikurangin 3/2, 1/2. Maka kesimpulannya L dibagi R-nya sama dengan 1. Gitu, Villa. Paham, Villa? Ya Kak, dapat satu Tadi Kak. Tadi salahnya di mana, Vil? eh tadi yang di ini Kak, yang di ketinggian Ketinggian VB. ketinggian ya di B. Tadi saya ubah Kena, dapat Villa. satu jadinya. Bilangnya berapa? Apa? Villa Saya nulisnya nulisin berapa? malah 2R. Tapi tadi pas saya ubah Lah, 2R di sepertiga sini R dong. dapat hasil satu kok. Iya, hati-hati. Ini padahal udah bener loh konsepnya. Tinggal Iya. ketelitian aja sebenarnya. Oke, jadi relatif lebih mudah ya untuk energi, tapi harus tetap paham dinamikanya. Karena biasanya kalau pakai energinya itu datanya kurang, kita cari pakai dinamika atau kinematika. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Villa. Paham paham Kak. Oke, kalau gitu Next kita pertemuan apa Kak? stop. Apa? Materi apa? Next. Setelah ini, Nah, setelah ini materinya momentum dan impuls harusnya. oke deh. Jadi yang belum tuh materi momentum impuls, habis itu beres, baru belajar dinamika rotasi. Di not rada banyak karena dia kayak mereview ulang materi awal sampai momentum. Habis di not beres, materi terakhir tuh adalah osilasi gitu. Paham? Oke Kak. Nanti, oke, kalau gitu ntar catatan saya kirim lewat WA, ntar saya screenshot dulu ya. Ya. Nah, hmm, hmm, oke, nanti kabarin untuk yang kemarin kan kita kan nggak belajar ya. Kabarin mau hari apa untuk mengganti yang kemarin. Nanti saya coba lihat jadwal saya apakah saya kosong atau tidak. Oke? Oke Kak. Oke, mari Villa. Ya makasih juga Kak.